Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nazila, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang apa itu ekonomi internasional. Langsung saja. Apa ekonomi internasional itu? Ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Yang artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi sumber daya, baik antar dua negara atau antar beberapa negara. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi internasional. Yang pertama, ekspor. Yang kedua ada impor. Yang pertama, ekspor adalah menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor, menjual berarti. Kalau impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor itu penjualan, kalau impor kegiatan untuk membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti itu. Selanjutnya, pada dasarnya ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif? Ialah bagian dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya pada kehidupan ekonomi atau lembaga ekonomi. Termasuk dalam bagian ini adalah sejarah ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu bagaimana cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ekonomi teori ini dipecah menjadi 2, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Jadi seperti itu. Terus pada slide selanjutnya, mengapa suatu negara perlu berdagang dengan negara lain? Karena negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri ini sering timbul karena adanya perbedaan harga barang yang di berbagai negara. Jadi kadang di luar negeri itu bisa menaksir barang di Indonesia itu lebih tinggi. Dan kadang pula di Indonesia ini bisa membeli dengan harga murah, seperti itu. Dampak negatif ekonomi internasional. Yang pertama, negara pengimpor memiliki ketergantungan. Jadi, negara-negara di sini akan memiliki ketergantungan dengan negara lain karena sering membeli produk-produk luar negeri. Yang kedua, masyarakat cenderung konsumtif bukan produktif. Yang dimaksud konsumtif ini biasanya masyarakat itu sering lebih cenderung untuk hanya menikmati saja, hanya mengkonsumsi saja, bukan untuk memproduksinya gitu. Yang ketiga, potensi mematikan usaha-usaha kecil. Jadi, salah satu dampak negatif ekonomi internasional ini berpotensi sangat besar untuk mematikan usaha-usaha kecil, seperti yang ada di pasar-pasar itu. Slide selanjutnya, dampak positif ekonomi internasional. Yang pertama,
memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Salah satu dampak positifnya bisa memperoleh barang yang tidak diproduksi dari negeri sendiri, seperti itu. Yang kedua, saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Saling membantu adanya ekspor dan impor. Ada penjual dan ada yang membeli. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas usaha. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Yang kelima, menambah pendapatan devisa bagi negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, bisa bertanya. Dan jika memang penjelasan saya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Karena itu sudah menjadi kekurangan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.